Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-46 kali ini. Alhamdulillah juga insya Allah 27 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menunaikan ibadah yang suci tersebut. Sahabat sekalian, puasa menduduki peringkat ketiga dari berbagai sarana penting dalam mencucikan jiwa. Sebabnya adalah karena syahwat dan kemaluan, termasuk syahwat besar yang dapat menjadikan seseorang menyimpang. Puasa merupakan pembiasaan terhadap jiwa untuk mengendalikan kedua syahwat tersebut. Oleh karena itu, puasa termasuk faktor penting dari beberapa faktor penyucian jiwa. Jika kesabaran termasuk kedudukan jiwa yang tertinggi, maka puasa merupakan pembiasaan jiwa untuk bersabar. Disebutkan dalam sebuah hadis, as-shaumu nisfus sabri, yang artinya puasa adalah separuh kesabaran. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini hasan. Allah menjadikan puasa sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Takwalah yang dipinta oleh Allah dari hambanya, dan takwa sebanding dengan penyucian jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surah As-Sam ayat 7-10. Puasa ada sunnah dan ada juga yang wajib. Hukum-hukumnya tidak asing lagi bagi orang-orang yang tinggal di lingkungan Islami. Namun pada kajian kali ini kita hanya membahas adab-adab orang yang berpuasa, karena dengan adab-adab tersebut puasa dapat memainkan perannya yang besar dalam menyucikan jiwa. Pada kajian kali ini saya mengutip dari penjelasan Imam Al-Ghazali dengan judul Rahasia Puasa dan Syarat-syarat Batinnya. Sahabat sekalian, ketahuilah bahwa puasa memiliki 3 tingkatan, yaitu puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa orang yang paling khusus. Puasa orang awam adalah menahan perut dan kemaluan dari memperturutkan syahwatnya. Puasa orang yang khusus adalah menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari berbagai dosa. Puasanya orang yang paling khusus adalah puasa hati dari berbagai ambisi yang hina dan pikiran-pikiran duniawi, serta menahan hati dari segala sesuatu selain Allah secara total. Puasa ini bisa batal karena memikirkan segala sesuatu selain Allah, hari akhir, dan memikirkan dunia, kecuali dunia yang dimaksudkan untuk agama, karena hal itu merupakan bekal untuk akhirat dan tidak lagi disebut dunia. Tingkatan ini merupakan tingkatan para nabi, siddiqin, dan muqarrabin, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah. Saya tidak memperpanjang pembahasannya secara lisan, tetapi kita akan merealisasikannya secara nyata. Puasa ini adalah menghadap sepenuh tekad kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Semakna dengan firman Allah yang artinya, katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Surah Al-An'am ayat 91. Adapun puasa orang khusus, yaitu puasa orang-orang yang saleh, adalah menahan anggota badan dari berbagai dosa. Puasa ini menjadi sempurna dengan 6 perkara. Yang pertama yaitu menundukkan pandangan
dan menahan pandangan kepada setiap hal tercela dan dibenci, juga setiap hal yang dapat mengganggu hati serta melalaikan diri dari mengingat Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pandangan adalah anak panah beracun di antara panah anak iblis. Semoga Allah melaknatinya. Barang siapa meninggalkannya karena takut pada Allah, maka ia telah diberikan Allah keimanan yang ia rasakan manisnya di dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak karuan, dusta, ghibah, namimah, atau mengadu domba atau memfitnah, kekejian, perkataan kasar, pertengkaran dan perdebatan, serta mengharuskan diam kepadanya dan menyibukkannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Inilah puasa lisan. Sufyan berkata, ghibah merusak puasa. Diriwayatkan oleh Bashir bin Al-Haris dari Sufyan. Laits meriwayatkan dari Mujahid, ada dua hal yang dapat merusak puasa, yaitu ghibah dan dusta. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Apabila salah satu dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan bertindak bodoh. Dan jika ada seseorang yang menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Ketiga adalah menahan pendengaran dari menyimak segala yang dibenci, karena segala sesuatu yang haram diucapkan, haram juga disimak. Oleh karena itu, Allah tidak membedakan antara orang yang mendengarkan dan orang yang memakan barang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya mereka itu adalah orang-orang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Surah Al-Maidah ayat 42. Kemudian di ayat yang lain, yang artinya mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Surah Al-Maidah ayat 63. Jadi mendiamkan ghibah adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Surah An-Nisa ayat 140. Yang keempat adalah menahan anggota tubuh yang lain dari berbagai perbuatan dosa, menahan kaki dan tangan dari berbagai perbuatan yang dibenci, dan menahan perut dari memakan barang syubhat pada saat berbuka puasa. Tidak ada artinya berpuasa, yaitu menahan makanan dari yang halal, kemudian berbuka puasa dengan makanan yang haram. Orang yang berpuasa seperti ini bagaikan orang yang membangun sebuah istana dan menghancurkan satu kota. Makanan yang halal akan berbahaya karena dikonsumsi secara berlebihan, bukan lantaran jenisnya. Tujuan berpuasa adalah untuk menguranginya. Orang yang tidak mau mengkonsumsi obat secara berlebihan karena takut berbahayanya, kemudian ia beralih meminum racun, maka ia adalah orang bodoh. Barang haram merupakan racun menghancurkan agama, sementara barang halal adalah obat yang bermanfaat jika dikonsumsi sedikit, tetapi berbahaya jika terlalu banyak. Tujuan puasa adalah mengurangi makanan yang halal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Kamin sa'imin laisa lahu min saumihi illa al-ju'i wal 'atashi." Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Sahabat sekalian, dikatakan bahwa dialah orang yang berbuka dengan barang haram. Ada juga yang mengatakan bahwa dialah yang menahan dari makanan yang halal, kemudian berbuka dengan memakan daging manusia dengan ghibah yang jelas haram. Dikatakan juga bahwa dialah yang tidak menahan anggota tubuhnya dari berbagai perbuatan dosa. Kemudian yang kelima adalah tidak memakan makanan yang halal secara berlebihan pada saat berbuka puasa hingga perutnya penuh. Tidak ada tempat yang paling dibenci Allah selain perut yang penuh dengan makanan halal. Bagaimana puasa itu bermanfaat untuk menundukkan musuh Allah dan mengalahkan syahwat. Apabila orang yang berpuasa pada saat berbuka melahap berbagai macam makanan untuk mengganti berbagai makanan yang tidak boleh dimakannya sepanjang siang. Bahkan sudah menjadi tradisi berbagai makanan disimpan untuk bulan Ramadan, hingga banyak makanan yang dapat dimakan pada bulan Ramadan yang tidak dimakan pada bulan-bulan lainnya.
Telah diketahui bahwa tujuan puasa adalah mengosongkan dan menundukkan hawa nafsu demi memperkuat jiwa untuk mencapai takwa. Apabila perlu didorong sejak pagi hingga menjelang malam hingga syahwatnya bangkit dan keinginannya menjadi kuat, kemudian saat berbuka diberikan macam-macam makanan yang lezat hingga kenyang, maka kekuatannya akan lebih berlipat ganda dan berontaklah syahwat-syahwat lain yang semestinya diam dan tenang jika dibiarkan apa adanya. Ruh dan rahasia puasa adalah memperlemah berbagai kekuatan yang merupakan sarana setan untuk kembali kepada kejahatan. Akan tetapi hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan pengurangan makanan, yaitu dengan cara memakan makanan yang biasa ia makan setiap malam ketika ia tidak berpuasa. Bahkan salah satu adab puasa adalah tidak memperbanyak tidur pada waktu siang hingga ia merasakan pedihnya lapar dan haus serta merasa tak ada kekuatan. Maka saat itulah hatinya menjadi jernih. Hendaklah kelemahan itu disisakan setiap malam sehingga tahajud dan wiridnya terlaksana dengan baik. Semoga setan tidak mengitari hatinya sehingga ia bisa melihat berbagai kerajaan langit. Lailatul Qadar adalah malam tersingkapnya sebagian kecil dari kerajaan langit, yaitu sebagian alam gaib yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Surah Al-Qadar ayat 1. Sahabat sekalian, barang siapa meletakkan keranjang makanan di antara hati dan dadanya, maka ia tertutup hijab hingga tak dapat melihat sebagian kerajaan alam gaib tersebut. Barang siapa mengosongkan perutnya, maka hal itu belum cukup untuk membuka hijab selagi keinginannya belum terlepas dari selain Allah. Itulah pokok permasalahannya. Sedangkan prinsip semua itu adalah mengurangi makan. Kemudian yang keenam adalah hendaknya setelah berbuka hatinya tertambat dan terguncang di antara cemas dan harap karena ia tidak mengetahui apakah puasanya diterima oleh Allah atau tidak. Juga apakah ia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah atau ditolak hingga ia termasuk orang-orang yang dimurkai. Hendaklah hatinya selalu merasa seperti itu di akhir setiap ibadah yang baru saja selesai dilaksanakan. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Abdul Hasan Al-Basri bahwa ia melewati suatu kaum yang sedang tertawa, lalu ia berkata, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai arena perlombaan bagi hamba-hambanya. Mereka berlomba-lomba melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian satu kaum menang, maka beruntunglah mereka, dan satu kaum lagi tertinggal, maka merugilah mereka. Tetapi yang sangat mengherankan adalah pemain yang tertawa pada saat beruntungnya para pemenang dan sia-sianya orang yang kalah. Abu Darda berkata, alangkah indah tidurnya orang-orang yang cerdas dan tidak puasanya mereka. Mengapa mereka tidak mencela puasa orang-orang bodoh dan bergadangnya mereka? Sungguh sebutir kebaikan dari orang-orang yang yakin dan bertakwa lebih unggul ketimbang segunung ibadah orang-orang yang tertipu. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi sebenarnya ia tidak berpuasa, dan berapa banyak orang yang berbuka tetapi sebenarnya ia berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, Inna sawma amanatun falyakhwazun amanatahu, yang artinya puasa adalah amanat, maka hendaklah setiap orang di antara kamu menjaga amanatnya. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman sehingga dapat menunaikan ibadah puasa sebagaimana yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan amanat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan yang banyak dari amaliyah puasa kita nantinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.